pastikan aparnya berfungsi dengan baik. Dan juga bisa dilihat kalau teman-teman punya produk-produk apa namanya yang digunakan seperti ini, misalkan termatik itu juga perlu dievaluasi. Dia bekerjanya adalah berdasarkan panas. Nah, ketika panasnya sudah cukup, splinkernya pecah, maka medianya akan keluar, dilindungi. Yang dilindungi apa terlebih dahulu. Maka juga teman-teman perlu perhatikan ketika yang dilindunginya itu membutuhkan tanggap darurat kebakarannya cepat, maka jangan menggunakan termatik, tapi menggunakan sistem fire suppression atau total flooding system. Jadi cara bekerjanya akan seperti ini. Ketika terjadi kebakaran hebat, fire suppression systemnya ada, maka dia akan langsung bekerja dan memberikan efek atau dampak yang cukup signifikan. Nah, ini medianya keluar, CO system ya, ini kemungkinan adalah CO system, kemudian medianya keluar dan kebakarannya bisa diatasi. Nah, ini juga perlu dievaluasi bagaimana penggunaan media pemadaman tersebut sudah sesuai atau belum. Misalkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh pengujian. Ini kalau yang video ini bukan pengujian, ini adalah kejadian sebenarnya. Nah, tapi kalau ini adalah pengujian CO system, CO system, fire suppression system, ini sistemnya, tabung media-media pemadamannya, ini juga harus diuji. Maka teman-teman ketika akan melakukan refill, ini kan 5 tahun sekali tuh di refill, diuji aja, dibuang kan medianya, baru di refill kan gitu ya. Nah, ini ada kondisi alarm pertama. Alarm pertama itu memberikan informasi kepada orang di sekitarnya agar segera evakuasi dalam waktu kurang lebih berapa detik gitu ya, bisa diatur 30 detik ataupun kurang dari itu. Ini adalah area di mana area tersebut adalah area yang memiliki bahan bakar cair yang mudah terbakar kalau kita lihat dari labelnya. Nah, kemudian alarmnya sudah berbunyi, kemudian medianya akan segera keluar. Kita lihat, ini CO system. Nah, karena dia CO, maka dia memiliki berat jenis lebih berat daripada udara, sehingga dia akan berada di area bagian bawah. Dalam waktu kurang dari 120 detik harus terilis semuanya. Ini CO, teman-teman bisa lihat bagaimana kandungan CO-nya berada di area bawah. Area atasnya lebih cenderung banyak oksigennya. Nah, ketika kondisi seperti ini, kadar oksigen di ruangan tersebut di bawah 14% atau di bawah 15%. Ketika di bawah itu, maka api tidak akan terjadi. Itu adalah prinsip daripada uh, teori api tadi atau tetrahedron of fire gitu ya. Sehingga api tidak akan terjadi. Ketika apinya tidak terjadi, maka kebakaran tidak terjadi. Nah, itu. Jadi, teman-teman bisa melakukan evaluasi terkait dengan sistem proteksi kebakaran yang lain. Kemudian coba dicek kembali bagaimana tangga darurat. Ini teman-teman bisa lihat tangga darurat kondisinya ini lagi pengujian. Kemudian tangga daruratnya aktif, pressure fan-nya, sehingga asap dimasukkan ini nggak akan bisa masuk. Inilah fungsinya tangga darurat tersebut harus kondisi yang bertekanan positif. Jadi ketika kita posisinya di dalam tangga darurat, asap tidak akan masuk ke dalam tangga darurat. Ini adalah ruangan tangga darurat. Kemudian juga evaluasi juga terkait dengan sistem proteksi pasif. Tembusan-tembusan di dalam ruangan, di dalam kolom, di dalam tembok, di dalam dak itu harus diberi perlindungan supaya panas, asap dan gas beracunnya tidak merambat ke tempat lain. Berhubung waktunya juga sudah terlewat, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan Mbak Nanat yang sudah memberikan tenggang waktu dari 11.45 jadi 11.53 nih di tempat saya. Baik, Mbak Nana, terima kasih. Ini diskusi atau sharing saya hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan bisa.